Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Syahmat sahibul wabadajul arifin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah Majlis Zikir Anal Kiram, wabil khusus Ketua Majlis kita dan semua jajarannya. Alhamdulillah, malam ini, malam Jumat, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjalankan amaliyah di tempat ini dalam rangka acara Manaqib Sultanul Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz. Dan mudah-mudahan keberkahannya ini Manaqib selalu mengucur kepada kita semua, khususnya umumnya untuk yang di sekitar sini ya. Mudah-mudahan mendapatkan kucuran barokahnya dari Sohibul Manaqib, yaitu Syekh Sultanul Auliya Abdul Qadir Jailani, dan Manaqib guru mursyid kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Malam ini atau hari ini, pagi tadi, negara kita, negara Republik Indonesia mengadakan atau memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi serentak hari ini memperingati kemerdekaannya negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita melihat dalam rangkaian-rangkaian manaqib kita, coba dari mulai MC bicara ditambah dengan tambih, selalu mendoakan Republik ini, selalu mendoakan negara ini. Luar biasanya guru mursyid kita. Ini kita bukan ini ya, ini bukan kita bicara secara internal khusus ikhwan ya. Coba sekarang Anda bandingkan dengan acara di luar TKN Suryalaya.
ada tuh. Nggak ada. Coba Anda bayangkan, Anda itu coba ingat-ingat acara-acara di tempat selain surya lain. Inilah kelebihan luar biasanya guru mursyid kita yang disebut Mursyid Kamil Mukamil. Jangankan mendoakan kita, negaranya pun selalu beliau doakan. Karena fisiknya, cara berpikirnya beda dengan kita. Kalau negara ini selalu ada perang saudara, coba bayangkan. Kita tidak bisa mengadakan namanya zikir khotaman berjamaah, apalagi mengadakan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kalau misalkan negara ini damai, enak, tentram, tidak terjadi huru-hara, bukti kapanpun, dimanapun kita bisa mengadakan manakib berjamaah. Makanya para pendiri bangsa kita ini luar biasa, wabil khusus untuk para ulamanya. Luar biasa visi-misinya. Dan juga ada yang mengatakan kemerdekaan Indonesia itu masuk dalam kategori mukjizat di abad 19. Kok bisa masuk dalam kategori mukjizat abad 19? Karena tidak ada lagi yang mendirikan negara. Kita merdeka ini beda dengan Malaysia, Singapura, atau negara-negara yang lain. Beda. Makanya kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah, dan kedua kepada para pejuang, pahlawan-pahlawan kusuma bangsa. Lain Kusuma Jaya, ya. Kusuma Jaya mah toko bangunan didinya. Bukan ya, bagus, awas. Pahlawan kusuma bangsa harus kita apresiasi. Beliau-beliaulah para pendiri, para pejuang untuk negara Indonesia. Kok bisa beda? Sekarang contoh, Malaysia merdekanya pun diberikan oleh Inggris. Singapura juga sama, bahkan disengaja dibikin negara baru. Tapi kalau Indonesia luar biasa perjuangannya. Orang-orang tadi yang disebut namanya pahlawan kusuma bangsa mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, keluarganya untuk kemerdekaan Indonesia. Apakah kita pernah berpikir seperti itu? Tidak. Kenapa tadi saya bilang masuk dalam kategori mukjizat abad 19? Karena mulai dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda suku bahasanya. Kita lihat kalau di Eropa, bikin negaranya kecil-kecil karena sukunya sama, bahasanya sama. Kalau kita sampai 1000 lebih bahasa dari kita. Sukunya banyak, ada suku Siagar, suku Musa. Maaf salah ya. Ada suku Dayak. Ya. Ada suku Asmat. Ada suku Bugis, ada suku Sunda,
ada suku Jawa, banyak berbagai macam, dijadikan satu yang namanya Republik Indonesia. Coba, kalau saya tidak urai begini, Anda tidak akan bakal berpikir luar biasa Indonesia. Bahkan salah satu keajaiban dunia Indonesia ini, disatukan beda bahasa, beda suku, beda budaya, beda adat istiadat, manusia juga berbeda kan. Sebelah timur sono rambutnya mirip si Pikir, kan gitu. Sudah berbeda, agamanya berbeda-beda, ya, agamanya pun berbeda-beda. Ada Sunda Wiwitan, ada Islam, ada Kejawen, ada Protestan, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada yang beragama Kapitayan, banyak sekali. Disatukan, dilebur. Bahkan yang paling luar biasa, ada lagi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara memberikan kepada negara ini. Coba, itu luar biasa. Mana ada di luar? Coba contoh di Malaysia, masih berdiri kan? Kerajaan masing-masing masih berdiri. Di Indonesia tidak. Kesultanan Buton, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kanoman, semua, termasuk yang masih sekarang Jogja, ya, tuh coba. Karena supaya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, mumpung lagi momennya kemerdekaan temanya. Kenapa kita harus, kalau dalam upacara kita menghormati bendera kita? Kalau dalam Islam radikal, fahamnya itu berbeda. Haram hukumnya. Tidak boleh katanya. Pahamnya berbeda ya. Bahkan pendiri NU yang namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan slogan apa yang disebut namanya hubbul watan minal iman. Awas, itu bukan hadis, tapi slogan murni dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada yang mengatakan riwayat dari Bukhari, Muslim, bukan ya. Itu kata-kata motivasi yang keluar dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu perang Surabaya, area-area Surabaya, ya, salah satunya Bung Tomo ya, yang heroik pada waktu itu Bung Tomo. Jadi pada waktu perang itu pun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak berani untuk memulai peperangan sebelum datangnya Kiai Abbas Buntet Cirebon, karena beliau salah satu orang yang sakti mandraguna. Ada orang-orang sekarang kita mulai, jangan dulu, kita nunggu singa NU dulu. Siapa? Itu Kiai Abbas Buntet, karena dia salah satu orang yang sakti mandraguna.
Kenapa riwayatnya? Dia menyebarkan kacang hijau jadi tentara, dia lempar tasbih jadi bom, dia lempar sandal bakiaknya itu jadi bom. Jadi banyak kesaktiannya. Itulah kita harus berbangga diri, ulama-ulama zaman dahulu, para pahlawan kita dahulu itu kebanyakan ulama. Dan jangan salah, para pejuang kita khususnya itu banyaknya dari kaum thariqat semua. Khususnya untuk daerah terkenal, kita mengenal daerah Banten dari Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Melalui beliau, dari santri-santri beliau, para khalifah beliau, itu semua jadi pejuang semua. Makanya jangan salah Anda, zaman pada waktu Belanda, orang-orang yang mengerjakan ke Mekah haji, mengambil haji, pulangnya pasti digelari haji. Untuk membedakan kenapa bisa seperti itu, karena setiap orang pulang dari Mekah mengerjakan haji itu rata-rata menjadi pemberontak melawan Belanda. Makanya gampang diciriinnya. Anwar Latif pulang dari Mekah tahun segitu ya, bukan tahun sekarang, dikasih label haji, terbawa sampai sekarang. Kayaknya kalau nggak dipanggil haji, asalnya Belanda torek. Gila panggil haji, oh iya. Padahal haji itu dari Belanda yang itu dicirikan. Kenapa? Kalau misalkan Haji Anwar nih pulang dari sono, langsung tuh ditaruh intelnya di situ. Kenapa? Karena dahulu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Karim Tanara Banten berjuang di Mekah. Jadi orang-orang yang pada waktu pergi ke Mekah pasti sholat kepada Syekh Nawawi dan Syekh Abdul Karim, bicara tentang masalah Indonesia dan masalah kemerdekaan. Ya, jadi luar biasa. Salah satu mukjizat abad 19, dipersatukan kita semua dengan beda agama. Jadi kalau dilihat seperti Kanjeng Nabi membentuk, disebut namanya kota Madinah. Sebelum namanya Madinah itu namanya Yathrib. Dibentuklah kota, diberganti nama menjadi kota Madinah. Jadi dari berbagai suku agama disatukan, dibentuklah sebuah negara, ya, namanya Madinah Al-Munawwarah. Sama seperti kita ya. Ada lagi yang disebut namanya Piagam Madinah. Di Indonesia pun ada yang disebut namanya Piagam Jakarta. Nah, di situ ada perselisihan. Karena kita tahu yang membentuk panitia kemerdekaan Indonesia, BPPUPKI kalau nggak salah namanya ya. Di situ kan ada Kahar Muzakar, ada Mosesinya, apa? Dan ada bapaknya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Wahid Hashim salah satunya ya. Terus yang membentuk Piagam Madinah, Piagam Jakarta pun itu.
Di situ juga perselisihan dengan Jepang, karena Jepang tidak mau memerdekakan Indonesia, tidak mau berlepas dari Indonesia kalau salah satu poin yaitu mengakomodasi syariat Islam, ya, menjalankan ibadah ritual-ritual agama. Kata Jepang minta dicoret karena sesuatu keadaan dalam itu urgent, ya, sangat luar biasa gentingnya. Soekarno dipaksa seperti itu. Akhirnya Soekarno udah, yang penting hilangkan dulu yang itu, yang penting kita bisa merdeka aja dulu. Kalau sudah merdeka kita bentuk lagi. Akhirnya para ulama mengalah. Kenapa seperti itu? Karena para pahlawan kita, para pejuang kita kebanyakan dari orang Islam. Jangan salah. Dan bahasa pun coba Anda luar biasa. Ada disebut namanya Kebangkitan Pemuda, lahirnya namanya Sumpah Pemuda. Di situ kan keluar kan satu bahasa Indonesia, itu kan dari Sumpah Pemuda. Itu dalam keadaan luar biasa gentingnya, akhirnya keluarlah bahasa resmi. Bahasa itu namanya bahasa Indonesia. Padahal kalau bahasa Indonesia itu kamusnya juga kecil, kosakatanya terbatas. Karena emang harus ada satu bahasa untuk menyatukan dari Aceh sampai Sabang sampai ke Merauke, harus ada. Biarpun bahasanya sedikit dadakan, makanya di dalam bahasa Indonesia itu banyak mengadopsi kalimat-kalimat luar, terutama kalimat-kalimat bahasa Arab. Rakyat, majlis, banyak benar pokoknya. Kerabat, itu kan bahasa Arab semua itu. Ya, jadi banyak sekali. Nah, jadi dari situlah belajar kita melihat apa yang disebut namanya kata Bung Karno, jas merah jangan melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Terutama ulama-ulama thariqah, itu pejuang-pejuang yang luar biasa. Hampir semua rata-rata pejuang yang melawan penjajah Belanda itu, pokoknya melawan penjajah aja, itu rata-rata ulama-ulama yang berthariqah, ulama-ulama sufi. Makanya kalau ada majlis manaqib, majlis khataman khususnya Suryalaya, itu sama dengan membantu pemerintah dalam rangka menuntaskan atau mengikuti apa yang disebut namanya berakhlakul karimah, ikut mensejahterakan bangsa, ikut apa namanya mengayomi, melindungi. Kenapa? Karena bahasanya luar biasa. MC tadi bicara semoga bertambah kemuliaannya. Jajaran mulai dari presiden sampai ke tingkat paling bawah atau paling ke RT, semua didoakan. Terus di dalam tampil sendiri, apa namanya bahasanya, kepada agama, bangsa dan negara. Coba, luar biasa. Jadi memang nomor satu negara dulu. Kalau negara damai, ibadah pun enak, luar biasa. Kalau negara ini kacau, perang sesama suku, sesama agama, di Indonesia ini sulit. Anwar gak bakal bisa nikah kemarin, Piki juga gak bisa kerja karena perang saudara melulu.
Misalkan Anwar Subra bisa nikah pun malam Jumat dia nggak bisa. Itu istrinya, Anda bentar-bentar ada suara pom, beledak deh. Karena kita buka baju, udah mulai tegang, turun lagi karena kaget kan kasihan. Akhirnya nggak jadi. Ya, jangankan untuk hal itu, Anda mengerjakan sholat berjamaah, bisa ngaji, bisa apa, sulit nggak bisa. Disinilah luar biasanya negara kita Indonesia, negara yang bukan agama patokannya ya. Banyak negara-negara disebut negara Muslim karena berpegang pada Al-Quran, katanya kan gitu. Kalau kita negara republik yang berasaskan Pancasila. Ada kelakar dari Gus Dur, bahasanya sebetulnya Indonesia itu masuknya kemana? Apakah liberal? Apakah republik? Apakah monarki? Ya, ditanya seperti itu, satu persatu ditanya Gus Dur, jawabannya apa? Republik? Bukan. Negara berdasarkan agama? Bukan. Negara liberal? Bukan. Negara monarki? Bukan. Terus negara apa? Negara yang bukan-bukan. Jawaban Gus Dur. Ada lagi kan, waktu mereka berbicara di kapal induk Amerika. Di situ ada presiden Amerika, ada presiden Indonesia, ada presiden Jepang, perdana menteri Jepang, atau presiden Amerika, tentara saya kuat mengelilingi kapal induk ini sampai 10 kali. Pada waktu zaman dahulu itu di Indonesia Soekarno, presiden masih Soekarno, banyak pada waktu itu terinspirasi oleh Soekarno. Karena Soekarno salah satu manusia yang pertama yang mendalil di PBB. Dan banyak terinspirasi gara-gara beliau. Banyak negara-negara lain yang memerdekakan diri dari penjajahan. Yang paling parah apa? Negara Tunisia. Jadi Soekarno pernah berkunjung ke Tunisia, dia ceramah, berpidato. Soekarno pada waktu pidato, Tunisia masih dikuasai oleh Prancis. Pada waktu itu orang-orang Prancis ditunjuk-tunjuk sama Soekarno. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kata Soekarno, seperti itu bahasanya. Kalau Anda tidak mau menyingkir dari Tunisia, nanti bangsa kami akan datang ke sini untuk menyerang Anda. Diomong seperti itu sama Soekarno. Dilepaskan Tunisia oleh Prancis. Makanya sampai sekarang para pelajar Indonesia yang mau belajar ke Tunisia itu gratis, dan tanpa visa. Tuh, kalau kita mau ke Tunisia, cantik-cantik ceweknya. Bapak, udah pi kesana aja lebih. Di sono cewek cantik-cantik pi, wah Tunisia malu. Kalau Tunisia masuk kategorinya benuanya Afrika. Cuman bangsa Arab semua itu mah, Afrika, Maroko kan, Mesir samanya, Libya gitu kan. Jadi bukan daerah apa Kamerun, bukan pi. Bukan. Kongo, Zimbabwe, bukan pi. Emang satu benua sama itu. Ya.
Nah, luar biasanya di situ kalau saya nanti bicara panjang lebar lagi dalam dunia tasawuf, dunia thariqah, itulah orang-orang pejuang. Hampir semua rata-rata pejuang. Kenapa? Karena hatinya bersih, ya, dan sesuai dengan asas Islam sendiri. Bahwa kemerdekaan itu penting. Manusia, kalau saya sandingkan dengan tasawuf, manusia kalau tidak terikat dengan siapapun illallah, itulah manusia yang merdeka. Nah, dalam hal ini semuanya, dalam hal Islam, Kanjeng Nabi hadir pun dalam rangka mempersatukan dengan bendera kalimat la ilaha illallah. Itu diikat, makanya kalimat la ilaha illallah itulah yang disebut kalimat persatuan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, masdarnya. Wahada yuwahidu tauhidan, maknanya persatuan, ya. Makanya kalau ada orang-orang yang di sekitar kita yang mau menghilangkan persatuan, membuat kacau balau, mengatasnamakan Islam tapi bikin kacau balau, berarti itu bukan berdasarkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Kita selalu mendengungkan doa yang langsung dari guru mursyid kita yang sering kita baca, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, 3 kali. Itu maklumat abah, maklumat bangsa abah. Di dalam doa masukkan, atau di dalam sebelum mudahan atau setelah doanya selesai, baca itu 3 kali. Itu universal bahasanya. Apa universalnya? Bisa untuk sama-sama ikhwan, bisa untuk Islam sendiri, agama Islam sendiri, bisa untuk negara Republik Indonesia. Tuh, makanya visinya luar biasa. Makanya disebut mursyid itu yang makomnya kamil mukamil, itu visinya luar biasa. Kita baru melangkah 1 langkah, kalau seorang mursyid itu udah 100 langkah. Makanya kadang-kadang suka berpikirnya kita berbeda, karena lompatannya jauh. Kalau dalam bahasa kan biasa aja kok, ngapain sih doa pakai doa begitu. Jadi itulah kalimat persatuan, makna persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kalau ayat terusnya, wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, berpegang teguhlah kamu ke dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya, ke dalam berpegang teguhlah kamu di dalam agama Islam, berpegang teguhlah kamu di dalam tanah air Indonesia, bisa masuk ke situ. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai berai. Kawin deui sia wae. Si Piki gimana mau bercerai berainya kawin gencan? Gimana mau pacarannya? Atau buka bika pacaran gencan? Aduh, Andi. Ya, jadi itulah makna daripada kemerdekaan Indonesia.
Jadi tidak jauh beda dengan para pendakwah zaman dahulu di negara kita yang dengan rela mengorbankan uangnya, tenaganya, nyawa sekalipun. Kenapa? Karena zaman dulu berdakwah itu dengan uang sendiri, taruhannya pun nyawa. Tapi zaman sekarang, tadi saya dengar dari siapa itu? Ustadz Sadak itu beda. Pakai tarif lah, harus punya fasilitas ini itu, apa enggak malu? Iya kan? Kita contoh yang paling luar biasa. Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Khadijah seorang saudagar, habis semua untuk dipakai di jalan dakwah dalam rangka menyebarkan agama Islam. Tapi kita umatnya malah berani pasang tarif. Kan gila tuh. Malah menjadikan profesi untuk mengumpulkan kekayaan. Malu. Kanjeng Nabi diancam, dirinya luar biasa, keluarganya. Makanya kalau ada seorang mubalik yang dibayar, kita tidak wajib mendengarkannya. Kenapa? Karena kategori masuknya kategori profesi, dibayar, profesional. Seperti apa? Pengacara, dokter, itu kan profesi, kita bayar. Tapi kalau Anda mengundang seseorang yang tidak dibayar, kalau dikasih ya diambil, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Wajib Anda mendengarkannya. Dosa Anda tidak mendengarkannya. Jadi sudah terbalik jauh zaman sekarang. Karena salah didikan. Waktu dahulunya, masih kecilnya, cita-citaan Anda apa? Ingin jadi kiai. Makanya diarahkan pendidikannya ke situ terus. Jadi kiai itu bukan keinginan, ya, tapi sudah ada jalannya dari Allah. Di dakwah pun seperti itu. Jadi motivasinya apa? Motivasinya begini, ujung-ujungnya uang. Dikasih uang, tapi tidak sesuai.